Salam Rahayu, sedulur ngaji pikir. Kembali di channel kita Ngaji Pikir yang selalu mengedukasi kalian, memberi wawasan dan pencerahan mengenai lika-liku perjalanan spiritual, olah pernapasan dan juga tentang meditasi. Bahasan kita kali ini karena banyak yang bertanya mengenai mata batin, penerawangan, bahkan tentang kodam itu masih juga banyak. Padahal saya sudah membuatkan video mengenai mata batin, kodam, ataupun aura dan sebagainya itu sudah saya buatkan. Tapi nyatanya tetap masih ada yang bertanya, dan pertanyaannya ya hanya itu-itu saja. Bagaimana cara membuka mata batin? Bagaimana cara agar melihat kodam kita? Bagaimana cara melihat kodam pusaka saya? Bahkan bagaimana cara berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam pusaka saya. Sebenarnya sangat menarik. Saya sudah pernah membahas mengenai perkodaman sudah. Tapi nyatanya tetap masih sedikit kurang pemahaman di situ. Di sini akan saya menjelaskan secara detailnya. Sebelumnya terima kasih banyak buat sedulur ngaji pikir, masih selalu mensupport channel saya, masih selalu terpantau. Jangan lupa sebelumnya di subscribe yang belum, di like dan juga di share. Terima kasih sedulur ngaji pikir. Sebelumnya saya menggunakan contoh, ini hanya sekedar contoh ya. Misalnya ini pusaka. Nah, bisa nih yang ahli terawangan ataupun bisa cek-cek kodam, bisa kalian cek dulu lah ini. Ini sejenis tombak apa keris ini. Kurang paham juga ya. Nah, bisa kalian cek dulu. Terawang-terawang dulu, anak-anak indigo, isinya apa, energinya seberapa besarnya, boleh kalian cek. Tulis di kolom komentar jika sudah tahu ya. Karena saya nggak tahu ini isinya apa. Oke, silakan. Nah, kita bahas. Kang, bagaimana cara agar kita bisa berkomunikasi ataupun melihat isi yang ada di dalam pusaka ini? Contoh ya. Ini mau yang real beneran, maksudnya beneran itu menggunakan tirakat, atau yang tidak. Sebenarnya bisa, memang bisa. Kita itu dari leluhur kita sudah diajarkan dari dulu. Yang simple ataupun yang dari tirakat itu semua sudah. Karena leluhur kita itu benar-benar cerdas. Sangat-sangat cerdas. Karena bisa memecahkan metode-metode penelitiannya sendiri dari hasil perjalanan mereka sendiri masing-masing. Mereka itu sangat cerdas, luar biasa. Saya persingkat, kalau dengan cara yang simple metodenya, itu menggunakan metode sugesti. Karena yang dipengaruhi langsung alam bawah sadarnya. Kan ilmu sugesti ini sendiri, ini sangat luar biasa berpengaruhnya. Karena kita pun sendiri nanti itu bisa menciptakan suatu makhluk ataupun kodam itu tadi. Kita yakini, yang kita percayai, yang kita inginkan itu bisa. Karena itu kan hasil dari halusinasi kita. Kita rubah menjadi sinyalnya ke ilusi. Kemudian sampai berwujud, membentuk wujud. Itu ke delusi. Dan leluhur kita itu dari dulu sudah mengajarkan seperti itu. Sebenarnya tidak mengajarkan, karena mereka penelitian metode masing-masing.
dan membuahkan hasil semua. Mempunyai ini, mempunyai itu, teman pendamping lah yang ini itu. Itu sudah ada metode dari dulu. Nah, kalau bagaimana cara melihat ataupun membuka mata batinnya, ini yang khususnya yang masih kegoib-goiban lah. Itu tadi dengan cara sugesti. Kalian datangnya bukan ke yang mengaku orang pintar, tapi datanglah ke orang yang praktisi ahli sugesti. Di situ pasti kalian akan dibukakan mata batinnya lah, penerawangannya lah, ataupun apapun. Bahkan meminta, buatkan saya kodam tikus, ataupun buatkan saya kodam tupai. Itu bisa itu. Karena buah kalian sendiri, pikiran kalian sendiri yang mengolah. Ataupun itu ada itu namanya Jessica Method itu. Itu menciptakan teman imajinasi. Itu sama sepertinya. Sama. Karena kalau leluhur kita itu terdahulu memakai metode yang sangat ekstrim. Ini bisa buat kalian yang benar-benar masih ngeyel, masih penasaran. Siapkan mental kalian. Harus siap, benar-benar siap. Cari tempat yang sunyi, yang bisa untuk bermeditasi di situ. Ataupun kamar saja. Dah, kamar. Dengan syarat gelap ataupun mati geni. 3 hari 3 malam. Taruh benda kalian di situ. Depan kalian. Udah nggak usah baca-baca apapun, nggak usah membaca doa-doa mantra ataupun apa, tidak usah. Cukup masuk kamar, kunci, jangan keluar sebelum 3 hari 3 malam. Jadi nggak tidur, nggak makan, nggak minum, tidak terkena cahaya. Pasti akan melihat itu bayang-bayang, asap, warna, cahaya berwarna-warni, bahkan nanti sampai berwujud itu ke delusi. Itu akan ada. Monggo yang siap mentalnya. Karena di ngaji pikir ini, apa yang saya edukasikan, yang saya beri pemahaman ke kalian semua, ini yang menurut pengalaman saya. Setelah saya simak, sudah saya filter, saya ambil sisi positifnya. Oh, ternyata ini begini. Caranya seperti ini. Ketemunya tetap di pikiran kita. Kunci utama orang hidup itu adalah pikiran kita. Kalau masih yang terbawa ke ranah halusinasi, ilusi, dan delusi, ya monggo yang mau coba. Ini pasti akan berwujud nanti. Apapun itu, bahkan tanpa ini pun, tanpa pusaka apapun, kalian pasti akan bisa. Tapi resiko tanggung sendiri. Nanti kalau nggak bisa nutup, ataupun nggak bisa hilang, dan kalian kehidupannya berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu, dan nyata, tapi kalian sendiri yang melihat. Hanya kalian sendiri. Ini saya kasih tahu caranya. Mati geni 3 hari 3 malam cukup gitu. Kan yang 2 hari 2 malam saja sudah ada reaksi. Bayang-bayangan muncul. Kan penampakan-penampakan yang apapun yang kalian inginkan itu ada semua. Nah, itu berwujud semua. Bisa kalian ajak ngobrol, itu bisa. Ini masuknya nanti sudah ke delusi kalau sampai berwujud. Tidak usah membaca-baca apapun, cukup duduk, diam, jangan tidur. Kalau ada objek, pusaka ini hanya untuk objek. Titik fokus kalian. Pandang terus, 3 hari 3 malam. Pasti itu akan nampak.
jadi sesuatu apapun, itu kalau diadakan, pasti ya ada. Di alam semesta ini semua itu karena disengaja, bukan kebetulan. Karena ada itu ya diadakan, menjadi ada. Terima kasih banyak buat teman-teman ngaji pikir semuanya. Semoga pengalaman saya ini menjadi bermanfaat untuk wawasan kalian semua juga. Mohon maaf pada pihak-pihak yang tersinggung. Karena ini saya bercerita mengenai pengalaman saya pribadi. Lika-liku saya sendiri itu seperti itu. Jadi metode-metode yang sudah dipecahkan oleh leluhur kita, mari kita buktikan, mari kita rasakan juga. Jangan cuma ngikut katanya, dan katanya. Mempercayai katanya, itu sama saja kalian kan mempercayai sebuah dongeng. Kebenarannya itu masih tanda tanya. Kita ini dididik di Nusantara, harus cerdas, harus paham. Kalau A itu ya A, enggak kok siang pohon malam jadi genderuwo, malam jadi kuntilanak. Pohon ya pohon. Boleh kalian mau yang memakai sugesti ataupun melalui tirakat itu tadi, boleh kalian buktikan semua. Itu langsung. Kalau yang mau cepat ya datangi ahli praktisi yang sugesti, bersifat sugesti. Itu langsung terbuka. Semoga edukasi kali ini benar-benar menjadi motivasi dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak, tetap dukung channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, Rahayu Rahayu Sagundumadi.